Pemirsa, seorang pengendara motor terluka dianiaya geng motor Cilodong saat melintas di jalan kota Depok, Jawa Barat. Pelaku memancing dengan menabrak motor korban sebelum melakukan pengeroyokan. Dalam rekaman CCTV ini terlihat seorang pengendara motor tiba-tiba ditabrak dua pengendara motor lain dari belakang di Jalan Jatimulya, Cilodong, Depok. Korban menghentikan pelaku, namun tiba-tiba sekelompok pemotor mengepung dan menganiayanya. Korban berhasil menyeloloskan diri dan meminta pertolongan pada satpam. Korban Dede Rudi, seorang kameramen redaksi MNC Group yang baru pulang bertugas. Polisi yang melakukan penyelidikan menelusuri tempat lokasi berkumpulnya geng motor ini di kawasan Cilodong di Jembatan Jatimulya. Jadi mereka ini konvoy, depan saya nih konvoy, ngalengin jalan, terus tiba-tiba sampai jembatan belakang, mereka nutup jalan. Nah, saya nggak bisa lewat, berhenti, tiba-tiba yang dari belakang hajar saya, sampai saya kaget. Saya bilang, "Bang, kenapa bang? Kok nabrak saya?" Saya tegur temennya, tiba-tiba yang lain nggak ada yang seneng tuh. Udah langsung tiba-tiba mukul, nendang saya, ngegencet saya pakai di motor, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah saya dipukulin. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka di wajah dan tulang pinggang. Kasus penganiayaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Seorang istri di Bogor, Jawa Barat tewas diduga dibunuh suaminya. Jasad korban ditemukan terkunci di dalam rumah. Pembunuhan ini dipicu cekcok diduga akibat ucapan korban. Anak-anak Karmiati pulang bekerja mendapati ibunya tewas di dalam rumah di Kampung Kembang Kuning, Kelapa Nunggal, Bogor. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala. Menurut anak korban, di rumahnya hanya ada dua orang tuanya, namun saat mayat ditemukan, ayahnya justru tak ada di rumah. Rumah dalam keadaan kunci semua, lampu mati semua. Kirain saya ada orang, soalnya apa namanya, motor, terus sendal ada semua, nggak ada yang nggak ada. Nah, yang dilihat pas dilihat itu kondisi seperti apa? Saya pokoknya masuk jam 7 bongkar apa namanya, bongkar. Nah itu jendela. pelaku sendiri masih ada nggak di dalam? Udah nggak ada. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari rumah korban, diantaranya benda-benda yang berlumuran darah. Hubungan korban dan pelaku masih kita dalamin karena kita sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam, nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Berapa orang saksi dan yang akan diperiksa? Untuk saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 3 orang saksi dan kemungkinan akan terus bertambah yang kita dalami. Menurut tetangga, korban dan suaminya selama ini kerap bertengkar. Ya kalau ribut sih sering, cuman kadang sebulan gitu kan, cekcok, ada mulut doang. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Karmiati dimakamkan di Kedung Putri, Paron, Ngawi, Jawa Timur. Korban telah lebih dari 30 tahun merantau ikut suaminya dan sebulan yang lalu sempat pulang ke rumah orang tuanya. 1 bulan yang lalu? 1 bulan lalu. Ada hal yang disampaikan dengan keluarga waktu itu Pak terakhir? Nggak ada. Nggak ada ya? Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait pembunuhan Karmiati dengan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Bogor, Jawa Barat dan Ngawi, Jawa Timur, Cahyat Sufiatna dan Asfi Manar melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas akibat luka tusuk di sungai di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ciri-ciri korban berusia 35 tahun, memakai kaos putih dan celana pendek. Warga Santapan Timur, Ogan Ilir, Sumatera Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di Sungai Ogan. Jasad pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan warga yang pulang dari pemakaman umum.
Korban diperkirakan berusia 35 hingga 40 tahun dengan menggunakan kaos baju berwarna putih dan celana pendek. Dugaan sementara pria ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukan banyak luka bekas tikaman di kepala korban. Ditemukan oleh bapak-bapak yang mengantar mayat ke tempat pemakaman umum Desa Santapan Timur dan sekarang telah dievakuasi oleh masyarakat Tanjung Serian dan masyarakat Santapan Timur umur sekitar 35 sampai 40 tahun. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Senai Indralaya. Kasus ini masih ditangani kepolisian. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Pemirsa, seorang bendahara desa pelapor korupsi kepala desa di Cirebon, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Pelapor diduga secara sadar menyerahkan uang hingga 16 kali yang dikorupsi. Korupsi yang dilakukan oleh saudara. Curhat ya Pak? Saya sendiri sebagai pelapor. Video pengakuan Nur Hayati, bendahara desa Citemumundu, Cirebon ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi beredar luas di media sosial. Nur Hayati 2 tahun lalu melaporkan kasus korupsi yang dilakukan kepala desanya menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan segera diadili. Namun polisi kini menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka karena menyerahkan uang pada pelaku korupsi. Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si Kubu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui dan itu sudah diberlakukan selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Perangkat desa melihat ada kejanggalan adanya penetapan tersangka pada Nur Hayati. Loh kok terpaksa kan gitu. Yang saya minta itu kan coba bongkarlah. Seadil-adilnya yang salah ya bilang salah. Kan gitu. Jangan sesuatu itu ya hukum ini kan harusnya fakta. Kalau faktanya benar, logika apapun masuk akan benar. Nur Hayati akan segera diperiksa polisi sebagai tersangka. Sementara kepala desa akan menjalani sidang di pengadilan. Dari kota Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ayus melaporkan. Seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban hipnosis. Berpura-pura menawarkan pekerjaan, pelaku yang mengaku pemilik rumah makan membawa kabur motor korban. CCTV merekam saat seorang pria yang mengaku bernama Sony di sebuah rumah makan di Jalan Gayung Sari Barat, Surabaya. Pelaku menghipnosis Linda Ayu, korbannya yang dikenal di media sosial. Pelaku mengaku pemilik rumah makan dan menawarkan korban pekerjaan dengan gaji 1 juta per minggu. Saat wawancara di rumah makan, korban dihipnosis dan motornya dibawa kabur pelaku. Tertipu miliaran rupiah, puluhan emak-emak di Koja, Jakarta Utara menggeruduk rumah seorang wanita yang diduga pelaku penipuan minyak goreng. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Bantuannya 8 untuk kendaraan kuda,